kita akan bahas soal nomor 1, yaitu latihan soal-soal yang ada di buku Wangsit ya teman-teman. Jadi saya mulai dari bab 1, jadi pengukuran dan aritmatika sosial. Jadi akan saya jelaskan dengan video. Barangkali ada teman-teman yang masih belum paham ketika membaca pembahasan yang ada di buku Wangsit. Oke, yang nomor 1 bisa kita baca. Di situ soalnya rasio antara jumlah uang yang dimiliki oleh Agung, Budi, dan Citra adalah 2:3:5. Jika selisih antara jumlah uang Agung dan Budi adalah X rupiah, maka total jumlah uang Budi dan Citra adalah titik-titik. Oke, baik ya. Di nomor 1, di situ diberitahu bahwasanya rasionya Agung, Budi, dan Citra 2:3:5 ya. Jadi kalau saya tulis A banding B banding C, itu diketahui 2:3:5. 2:3:5. Nah, sedangkan diberitahu di situ ada selisih antara jumlah uang Agung dan Budi. Kita tahu Agung sama Budi itu besaran Budi, berarti B dikurangi A. Uang yang sebenarnya itu adalah X. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah uang Budi dan Citra ya. Jadi jumlah uang Budi plus Citra berapa? Nah, dari sini kita bisa menggunakan satu rumus yang bisa dipakai untuk berbagai macam soal tentang perbandingan seperti ini ya. Jadi yang ditanya itu dihasilkan dari perbandingan yang ditanya dibagi dengan perbandingan yang diketahui dikali dengan yang diketahui. Oke. Maksudnya apa? Di sini kan kita tahu bahwa yang ditanya itu adalah jumlah uang B sama C. Sedangkan yang diketahui adalah selisih A sama B. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus yang ditanyakan B plus C ya, sehingga B plus C itu sama dengan perbandingan yang ditanya, berarti perbandingan jumlah B sama C kita jumlah itu 3:5, berarti jumlahnya adalah 8. Atau kita pelan-pelan dulu ya, 3 plus 5 perbandingan yang diketahui. Karena yang diketahui selisih A sama B, maka kita cari selisih perbandingan A sama B, berarti 3 kurangi 2. Tinggal dikali yang diketahui selisihnya itu adalah X. Dari sini kita langsung dapat peroleh hasil dari B plus C itu adalah 8/1 kali X. Maka hasilnya adalah 8X. Oke, yang D ya. Selanjutnya kita bisa lihat soal nomor 2. Di situ ada pembelian satu celana memperoleh diskon 30%, sedangkan satu baju memperoleh diskon 10%. Jika harga awal satu celana dan satu baju tersebut sama, yaitu P rupiah, maka jumlah uang yang harus dibayarkan. Baik, sekarang kita tulis dulu yang diketahui di situ untuk nomor 2. Kan untuk membeli satu celana itu dapat diskon 30% ya. Jadi kita tulis satu celana itu dapat diskon 30%. Tapi kalau kita nyari langsung bayarnya berapa persen? Ya benar, 100 kurangi 30 ya, berarti bayarnya 70%. Kemudian kalau satu baju di situ dapat diskon berapa? 10%.
ya, dapat diskon 10% sehingga bayarnya 90%. Diketahui lagi jika harga satu celana dan satu baju tersebut sama, yaitu P, maka jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli satu celana dan satu baju adalah titik-titik. Jadi pembayaran untuk satu celana plus satu baju itu berapa? Nah, kita tahu harganya masing-masing adalah P. Ya, tinggal bayarnya ini aja. Berarti kan 70 per 100 kali P ditambah 90 per 100 kali P. Maka hasilnya, misalkan ini kita coret ya. Nah, berarti kan 7P per 10 tambah 9P per 10, sehingga jadinya 16 per 10P. Bisa sederhanakan, kita bagi 2 semua, berarti jadi 8 per 5P. Nah, jawabannya berarti yang E. Mudah ya teman-teman ya. Baik, itu yang nomor 2. Oke, baik, untuk nomor 3 dan seterusnya kita pakai tulis tangan aja ya teman-teman ya. Jadi yang nomor 3, satu perkebunan sawit dengan luas 100 hektar dapat menghasilkan minyak sawit 6 ton. Setelah dilakukan penanaman kembali, produktivitas minyak sawit meningkat maksimal 0,08 ton setiap hektar. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q yang di bawah ini ya? Oke, baik, berarti sini kita suruh nyari Q-nya, itu adalah total jumlah minyak sawit yang dihasilkan perkebunan tersebut. Jadi maksudnya apa ini? Karena mintanya total jumlah, berarti kan tadi ada asal, kemudian ada penanaman kembali. Jadi ya kita jumlah. Oke, jadi kita hitung dulu yang awal. Ketika ada 100 hektar, itu menghasilkan 6 ton. Ya. Oke, setelah dilakukan penanaman kembali, produktivitas minyak sawit meningkat maksimal 0,8 ton setiap hektar. Karena tadi ada 100 hektar, maka setelah penanaman kembali ini menghasilkan 0,08, tinggal dikalikan 100 hektar ya. Maka jadinya ada 8 ton. Oke, sehingga untuk cari Q itu adalah total jumlah, berarti jumlahnya ini 6 ditambah 8 ton, sehingga hasilnya adalah 14 ton. Kalau kita bandingkan dengan yang P itu adalah 14 ton, sehingga hasilnya adalah sama ya, antara P sama Q. Maka jawabannya yang C. Oke. Kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Oke, untuk nomor 4 kita baca ya soalnya ya. Ini soal nomor 4. Oke. Dalam seminggu, seorang pekerja menerima upah sebesar 800.000. Dalam sehari ia bekerja selama 5 jam. Penghasilan minimal yang diterima pekerja tersebut setiap jam adalah 40.000. Manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? Di sini Q-nya minta maksimum banyak hari orang tersebut bekerja. Tadi kita tahu bahwasanya orangnya itu bekerja selama seminggu ya, untuk dapat upah 800.000, tapi seharinya bekerja 5 jam. Kemudian penghasilan minimumnya adalah 40.000 setiap jam. Jadi kita cari dulu satu hari, ternyata dia 5 jam, tinggal dikalikan dengan 40.000 ya, ini minimalnya. Maka sehari dapat 200.000. Agar bisa mencapai 800.000, kira-kira orang itu bekerja berapa hari? Kan gitu ya. Berarti sudah jelas dapat bekerja
hanya selama 4 hari dalam seminggu untuk menghasilkan 800.000. Jadi sebenarnya perbandingan. Jadi berapa hari agar dia mendapatkan 800.000? Karena sehari tadi dia sudah dapat minimal 200, berarti dia bekerja cukup X-nya adalah 4 hari saja. Nah, sehingga kalau kita bandingkan dengan P-nya juga 4, maka jawabannya sama ya. Jadi jawabannya yang C juga. P sama dengan Q. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Peningkatan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,2 ton sampai 0,4 ton. Hari ini hasil tangkapan ikan 40 ton. Manakah hubungan P sama Q? Di sini Q-nya itu kita lihat waktu yang diperlukan atau hari agar hasil tangkapan ikan menjadi 42 ton. Tadi kan satu harinya, hari ini maksudnya itu dapat 40 ton. Biar jadi 42 ton berarti meningkat berapa? Meningkat 2 ton, kan gitu ya. Oke, meningkat 2 ton. Ya, ini dihasilkan dari 42 kurangi 40. Agar meningkat 2 ton per harinya, berarti kalau asalnya itu 0,2 sampai 0,4 ton, dapatnya sehari, berarti tinggal ditambahkan 2 ton. Biar ini jadi 2 ton meningkatnya, dikalikan berapa nih? Dikalikan 10 hari. Karena ini per hari ya, per harinya kan 0,2. Biar meningkatnya jadi 2 ton, berarti biar ini jadi 2. Ini tinggal dikalikan 10. Oke, dikali 10 apa? 10 hari biar menjadi 2 sampai 4 ton. Gitu ya. Jadi jawabannya yang Q itu adalah 10 hari. Kalau kita bandingkan dengan P 6 hari, maka jawabannya adalah P lebih kecil daripada Q. Maka jawabannya yang B. Oke, kita lanjut untuk nomor 6. Di sini ada 3 jenis kue menggunakan 4 jenis bahan dengan ketentuan sebagai berikut. Kue pertama menggunakan 3 bahan A dan 1 bahan C. Kue kedua menggunakan 1 bahan A dan 2 bahan D. Kue ketiga menggunakan 3 bahan B dan 2 bahan C. Jadi diberikan tabel berikut harga masing-masing bahan sama harga jual tiap-tiap kue ya. Pertanyaannya adalah keuntungan maksimal yang bisa diperoleh dari penjualan satu kue. Nah, artinya apa? Kita suruh nyari nih, kue mana yang menghasilkan keuntungan paling besar. Nah, kita tahu untung itu kan dicari dengan cara penjualan dikurangi modal, gitu ya. Jadi tugas kita adalah nyari dulu modal masing-masing kue. Nah, jadi kita cari dulu modal masing-masing kue ya. Kue pertama modalnya adalah, karena di sini butuh 3A dan 1C, berarti 3 kali A gitu ya, 3 kali 20.000 ditambah 1 kali C-nya di situ 20.000 juga. Nah, ini menghasilkan berapa berarti? 6 sama 2 ya. 6 sama 2 berarti 80.000 modalnya. Kemudian kue yang kedua ini 1A dan 2D, berarti 1 kali 20.000 ditambah 2 kali D-nya seharga 30.000. Nah, sehingga modal yang dikeluarkan juga masih sama 80.000 kalau di total. Kemudian kue yang ketiga 2B dan 2C, berarti 2 kali B-nya 30.000, kemudian C-nya 2 kali 20.000, sehingga modalnya 4 sama 6 100.000. Nah, kita tahu di sini diberitahu bahwasanya harga jual masing-masing itu adalah 120 dan nah, kalau kita buat tabel di sini penjualannya itu kan ini 120.000. Yang ini 120.000 juga, yang ketiga itu 130.000.
Sehingga untungnya kita bisa lihat ya, untungnya di sini 40.000. Yang kedua juga 40.000, yang ketiga 30.000. Sehingga kita bisa melihat bahwasanya keuntungan maksimum atau keuntungan yang paling besar adalah 40.000 dengan jual kue yang pertama ataupun kue yang kedua. Maka jawabannya yang C. Oke, kita lanjut untuk nomor 7. Seseorang berjalan sepanjang satu sisi sebuah pulau berbentuk persegi dengan sisi 2 km ya. Jadi ada persegi, sisinya 2 km ya. Sisinya itu 2 km. Orang tersebut menghitung kera di sekitarnya dengan jarak pandang berkisar 10 sampai 20 meter. Banyak kera yang berhasil dia lihat sepanjang perjalanan adalah 100 ekor. Diasumsikan banyaknya kera per kilometer persegi sama. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Jadi di sini kita suruh nyari banyaknya kera di pulau tersebut. Oke, kita tahu tadi bahwasanya ini dalam meter ya. Kita jadikan meter dulu. Jadi sisinya itu 2000 meter. Nah, jadi ada dua kemungkinan, dua asumsi karena di sini jarak pandangnya kan berkisar 10 sampai 20 meter. Maka kalau kita asumsikan jarak pandangnya yang 10 meter, berarti ini untuk jarak pandang 10 meter ya. Misalkan yang minimum itu ada berapa banyak? Nah, berarti kan caranya 2000, ini tadi sisinya, dibagi dengan 10, dikali banyak yang dia lihat, 100. Nah, 100 ekor. Sehingga, ini kalau kita hitung banyaknya adalah 20 ekor. Nah, kemudian kalau kita asumsikan jarak pandangnya itu adalah 20 meter, maka banyaknya kera berarti 2000 dibagi 20 kali 100 ekor. Nah, sehingga ini menghasilkan 10.000 ekor. Nah, sehingga kuantitas P di sini itu antara 10.000 sampai 20.000. Nah, berarti kalau kita bandingkan dengan Q-nya di situ adalah 13.300. Q-nya kan ada di tengah-tengah sini ya, ada di dalam ya. Berarti bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Sehingga jawabannya yang D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu, gitu ya. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 8. Seseorang dapat membuat 3 jenis roti yang masing-masing memerlukan 2 bahan berbeda dengan perincian biaya sebagai berikut. Jadi di sini ada roti A sama roti B sama roti C ya. Ini masing-masing bahannya ada bahan X dan bahan Y. Kemudian jika dana yang disediakan orang tersebut sebesar 660.000, maksimum banyaknya roti yang bisa dibuat. Oke. Jadi artinya gini, punya modal sebesar 660.000. Ini kira-kira kalau mau membuat roti A atau roti B atau roti C, itu yang paling banyak bisa membuat berapa potong gitu ya. Berarti tugas kita nyari modal masing-masing roti A, roti B, roti C ya. Baru nanti kita pilih yang bisa menghasilkan terbanyak ketika uangnya 660.000 itu yang mana gitu ya. Kita tahu di situ untuk modal roti A di situ kan ada 30.000 sama 25.000. Berarti modalnya adalah 55.000. Sedangkan modal roti B per potongnya adalah 10.000 sama 50. Berarti 60.000. Untuk modal roti C di sini 25 sama 50. Berarti 75.000. Kira-kira secara logika biar menghasilkan
roti paling banyak dengan uang segini, berarti kita harus pilih modal yang paling kecil, bener ya. Berarti kita pilih aja buat roti yang A, sehingga maksimum roti yang bisa dibuat kita pilih yang A. Berarti 660.000 tinggal kita bagi dengan modal roti A ya. Nah, sehingga ini kalau kita hitung totalnya adalah 12 roti ya, 12 potong. Nah, 12 potong. Oke, paham ya teman-teman ya? Maka jawabannya yang B. Oke, kita lanjut untuk nomor 9. Sejumlah orang mengikuti upacara bendera di lapangan yang berukuran 100 meter kali 50 meter. Peserta upacara menerapkan protokol COVID dengan jarak antar orang minimal 1 meter. Berdasarkan informasi yang diberikan, hubungan kuantitas P dan Q, kita disuruh nyari jumlah peserta upacara. Nah, jadi gini ya. Kalau saya gambar nih, ukuran lapangannya itu kan berbentuk persegi panjang ya. Kita lihat di situ. Di sini 100 meter, yang ini 50 meter. Nah, karena diberitahu di situ jarak antar orang minimal 1 meter, berarti kita ambil aja 1 meter ya. Jadi kalau 1 meter, orang yang diantara ini sampai sini ada berapa kira-kira? Ada 101. Kenapa 101? Karena di sini sudah ada 1, kemudian ada lagi jaraknya 1 sampai ke sini 100. Nah, ini sampai sini 100 orang. Tinggal ditambahkan yang paling ujung, berarti totalnya 101 orang. Nah, untuk yang ini sampai sini ya. Oke, di sini sampai sini 100 orang. Kemudian dia kan pasti berjajar ya. Berjajar kayak soft gitu. Nah, tinggal kita cari aja yang ini sampai sini berapa orang. Karena jaraknya juga 1 meter antar orang, maka di sini kalau kita cari 1, 2 dan seterusnya, ini akan ada 50 juga. Karena 50 dibagi 1 itu 50. Tapi jangan lupa di sini ada ujung 1 lagi. Masih ingat ya, cara mengalihkan berarti di sini ada 51 orang. Nah, tinggal cari banyaknya orang yang ada di lapangan, tinggal dikali berarti ya. Sehingga banyak orangnya itu adalah 101 tinggal dikali 51. Totalnya adalah 5.151 orang. Ini kuantitas P. Kalau kita bandingkan dengan Q 6.000, maka jawabannya adalah P lebih kecil daripada Q. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 10. Di sini diberikan gambar sebuah peta ya. Jadi ada pulau besar sama pulau kecil. Kemudian di sini ada kapal P dan kapal Q yang terletak di sini. Oke. Kemudian persegi ini yang di peta ini ukurannya adalah 1 cm kali 1 cm yang mempresentasikan luas 1 km persegi. Jadi bermain di skala ya. Oke, berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Kita cek satu persatu. Untuk yang pertama, skala peta 1:1 juta. Nah, kan 1 kilo itu berapa senti? 100.000 ya. Jadi harusnya itu 1:100.000. Berarti pernyataan yang pertama salah ya. Oke. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Jarak dari kapal P ke Q lebih dari 4 kilo. Nah, kalau kita lihat di sini tinggal kita buat kayak gini ya. Dari titik P, kemudian kita hubungkan ini titik Q. Nah, jaraknya P ke Q. Kita tahu bahasanya yang sini itu berapa? 1, 2, 3. Yang sini 1, 2, 3 juga ya. Nah, sehingga di sini ini kan siku-siku, maka ini 3 akar 2. Cara cepatnya gitu ya. Kalau ada R, di sini tinggal dikasih R akar 2.
Nah, apakah lebih dari 4 km? Maka jawabannya adalah berapa nih? Benar apa salah? Benar ya. Kan 3 akar 2 itu kan kalau 3-nya masuk ke dalam itu kan jadi 9 kali 2. 9 kali 2 akar 18. Akar 18 itu kan lebih dari akar 16. Kalau 4 ini kita jadikan akar, itu kan akar 16 ya. Sehingga 3 akar 2 itu lebih besar daripada 4. Maka pernyataan yang kedua benar, gitu ya. Oke, untuk yang ketiga, pulau besar lebih luas daripada 4 kali pulau kecil. Nah, cara menghitung luasan ini ya, ini kita langsung buat aja karena ini di sini. Nah, ini segini terus sampai ujungnya tapi di sini ya, karena ini tidak sampai 1. Nah, kita buat di sini. Sehingga kalau kita gambar tuh, nah kayak gini, luas pulau yang besar. Kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ini 6. Maka tingginya ini sampai sini kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke. Maka luas yang besar adalah setengah kali alas kali tinggi 24. Kemudian luas yang kecil ini, luas yang kecil kalau kita buat, nah segini. Luas yang kecil itu, nah ini ya. Kalau kita buat di situ, di sini ada 2, di sini juga 2 ya. Sehingga luasnya yang kecil adalah setengah kali 2 kali 2, 2. Nah, apakah luasan yang besar lebih luas dari 4 kali pulau yang kecil? Nah, ini kalau dikali 4 itu kan cuma 8 ya. Berarti ini masih lebih luas. Sehingga pernyataan yang ketiga benar juga. Kemudian pernyataan yang keempat, jarak terdekat antara garis pantai kedua pulau kurang dari 1 kilo. Nah, jarak terdekat kan ini ya. Coba perhatikan sini teman-teman. Nah, ini jarak terdekat nih. Nah, itu jarak terdekatnya benar ya. Ini kan nggak sampai 1 ya. Oke, berarti pernyataan yang keempat juga benar. Sehingga jawabannya adalah yang D. Jadi ada 3 pernyataan yang benar. 1, 2, 3 gitu ya. Jawaban yang D. Oke, untuk soal nomor 11 saya loncati karena mirip dengan nomor 10. Kita langsung ke soal nomor 12. Sebuah kereta kuda memiliki perbandingan radius. Radius itu jari-jari ya teman-teman ya. Perbandingan radius roda depan dan roda belakang 3:4. Jadi kalau kita tulis R1 dibanding R2 itu adalah 3:4. Kemudian radius roda belakang yang sebenarnya adalah 800 mili. Pertanyaannya radius roda depan adalah titik-titik. Ini tinggal perbandingan aja ya, berarti ya. Jadi 3/4 itu sama dengan 3 tadi itu yang belakang. 3 itu yang depan, 4 itu yang belakang. Sini yang diketahui yang belakang. Berarti radius roda depannya kita misalkan X/800. Ini tinggal dicoret 200 dikali silang, maka menghasilkan X-nya adalah 600 mm. Oke. Sekian pembahasan dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.